Tuh kayak Kang Deddy Mulyadi tuh buktinya saya warga Serang, warga Banten. Ketika melihat Kang Deddy berbicara pungli, kan kita berterima kasih, mengapresiasi. Bagaimana ada bupati dan gubernur akan memegang amanah kalau dimulai dari bagi-bagi duit? Jelas itu melanggar hukum, tapi mereka melakukan. Lalu bagaimana mereka akan memimpin Serang, Banten? Nggak ada kontribusinya kedua calon itu untuk rakyat Serang. Janji aja mereka nggak berani untuk melawan oligarki. Pengecut. Boleh kan ke India-Indiaan mah boleh kan? Yang nggak boleh tuh ke Arab-Araban. Kalau ke India-Indiaan mah boleh. Kalau ke Arab-Araban baru nanti kita dituduh intoleran. Kalau ke India-Indiaan mah boleh, ke Cina-Cinaan boleh, ke Jepang-Jepangan boleh, ke Barat-Baratan boleh. Kita nggak dituduh nggak cinta tanah air. Tapi kalau kita ke Arab-Araban, wah dituduh Arabisasi, intoleran. Mohon maaf di sini kalau ada kader NU yang kesinggung, saya sebutin nama ya. Artinya saya tidak mengeneralisasi ya. Jadi kalau ada kader-kader NU yang soleh, saya tidak membahas semua, saya bahas Matin Sarkowi. Penyebutan PCNU adalah identitas saja ya. Saya menjelaskan dari kelompok mana gitu ya. Jadi buat kader-kader NU, saya tidak, yang soleh, saya tidak menyinggung Anda. Saya ingin menyampaikan di tengah-tengah Anda ada orang-orang seperti ini. Ya, mending selesaikan itu di internal. Daripada saya terus bahas-bahas. Mending dipecat Matin Sarkowi itu. Tokoh pendiri Banten, tokoh pendiri Provinsi Banten. Salah satu tokohnya nih, seorang profesor. Tokoh pendiri provinsi, bukan Bantennya ya. Tokoh pendiri Provinsi Banten, seorang profesor. Matin Sarkowi matak ore bisa turu, artinya nggak bisa tidur. Matinku kerok, kerok itu artinya bingung. Deweke ngeladenin mahesama. Kan senjata mereka itu biasanya delik. Kalau ada delik baru bertindak. Embrut sama golput lah, nggak usah ngomong bupati Serang embrut lah, calon bupatinya embrut kabeh. Golput. Buat Serang pesisir utara, wis mending golput. Ngasih tahu ke mereka nanti siapapun pejabatnya. Hari ini kita ngasih pelajaran gitu. Mending golput terus. Embrut dua-duanya embrut. Mending golput. Nggak ada mereka teriak membela rakyat tuh, nggak ada. Dua-duanya nggak ada yang membela rakyat. Masalah pungli kek, limbah kek, pik kek. Jadi ngapain? Golput. Bontirta. Ya dua-duanya pilihannya embrut semua kok. Minta salah satu 3 hal ini aja nggak ada yang berani. Bupati macam apa itu? Calon bupati macam apa Serang itu? Pungli artinya preman yang melakukan. Kok takut? Calon bupati kok takut preman? Limbah Indah Kiat. Kok ada calon bupati kok takut sama 9 naga? Itu Sinarmas. Nah, terus ngapain kita milih pemimpin begitu? Wong rakyatnya aja seberani ini kok orang Serang itu. Masa bupatinya pelongo? Golput warga Serang. Nggak ada kontribusinya kedua calon itu untuk rakyat Serang. Janji aja mereka nggak berani untuk melawan oligarki. Pengecut. Saya kalau kedua calon sampai pemilihan sampai hari nggak ada kontribusinya untuk rakyat yang melawan PIK, yang sedang melawan limbah Indah Kiat, yang sedang melawan pungli, sampai hari kita teriakan golput. Ambil uangnya. Ya, kalau ambil uangnya yang membagi yang melanggar hukum, yang terima juga sama itu. Yang membagi terutamanya ya. Jadi lihat orang terang-terangan sekarang. Bagaimana ada bupati dan gubernur akan memegang amanah kalau dimulai dari bagi-bagi duit? Jelas itu melanggar hukum, tapi mereka melakukan. Lalu bagaimana mereka akan memimpin Serang, Banten? Nggak bakalan bisa karena mereka memulainya dengan pelanggaran hukum. Sebelum menjadi bupatinya aja mereka rela melanggar hukum, apalagi setelah berkuasa. Jadi logikanya udah kacau ini. Demokrasi sudah tinggal sebagai catatan, Pancasila hanya tinggal sebatas teks. Bagaimana kita dapatkan seorang bupati yang membela rakyat? Bagaimana bisa Banten memiliki gubernur yang bertanggung jawab kalau mereka memulai dengan sesuatu yang melanggar hukum? Apalagi setelah berkuasa, merebutkan kursinya aja dengan proses pelanggaran hukum. Wes, jangan ngimpi gubernur Banten memikirkan rakyat Banten. Jangan ngimpi kalian warga Serang, Jakia atau siapa tuh namanya, Jakia sama Andika mikirin rakyat Serang. Jangan ngimpi, kita kasih pelajaran politikus itu. Pontirta buat golput. Kasih pelajaran itu para politikus itu. Sehingga ke depan nanti kalau pesta demokrasi kita tidak minta duit, tapi kita kontrak politik dengan calon-calon itu. Ya, jadi kita nanti kontrak politik. Kayak sekarang misalnya, kita sering bicara 3 hal aja, calon bupati Serang nggak ada yang berani bersuara. Pungli,
Ketika warga Serang ingin bekerja di pabrik yang berada di Serang, bayar sampai 40 juta. Bahkan sekarang 50 juta. Nah, calon bupati nggak ada yang peduli ini. Kemudian limbah PT Indah Kiat milik Sinarmas tiarap semua. Jangankan calon bupati, gubernurnya aja nggak berdaya ngeladenin Sinarmas. Lalu ngapain kita milih? Penolakan terhadap PIK, nggak ada upaya mereka peduli terhadap warga yang terintimidasi atas prosesnya PIK. Bagaimana mereka bisa memimpin Banten, memimpin Serang, kalau saat mencalonkan diri mereka memulai dengan melanggar hukum, bagi-bagi duit. Bohir yang akan mereka bela, bukan rakyat. Satu-satunya cara kali ini kita kasih pelajaran kepada Zakia, kepada Zaki Iskandar, siapapun nanti yang akan jadi bupati, kita kasih pelajaran, kasih golput. Kan ada datanya nanti, warga Tanara sekian, warga Pontirta sekian, kok yang masuk sekian, kasih tahu mereka bahwa gua nggak milih gitu. Calon-calon yang pelongo, calon-calon yang pengecut, ya Zakia dan Zaki Iskandar, gua sebut kalian berdua sebagai calon yang pelongo dan pengecut. 3 hal tidak pernah kalian bahas ini. Diamnya kalian kepada 3 hal ini menunjukkan kalian itu pengecut, Zaki Iskandar dan Zakia. Jadi kalau kalian pengen dianggap orang yang dapat memimpin Serang, bahas 3 hal ini, salah satunya aja. Kalau kau tak cukup nyali, minimal bahas 1. Berikan kepastian kepada warga Serang bahwa kalian akan menghentikan pungli. Atau berikan kepada kami warga Pontirta bahwa kalian sebagai calon akan menghentikan limbah Indah Kiat. Minimal 3 hal ini, pilih aja salah satu. Saya tidak menuntut banyak kepada calon-calon itu. Tapi kalau 2 calon tidak berani menyinggung 3 hal ini, kan namanya calon pelongo namanya. Calon pelongo ketika penjabat pun tetap pelongo. Gua udah pelongo-pelongo ini kedua calon bupati nih. Pelongo, ada calon yang memimpin rakyat tapi tidak berani berbicara 3 hal. Ini berkaitan rakyat. Tuh kayak Kang Deddy Mulyadi tuh buktinya saya warga Serang, warga Banten. Ketika melihat Kang Deddy berbicara pungli, kan kita berterima kasih, mengapresiasi. Nggak butuh kalian itu nyuap kami, nggak perlu. Tuh Kang Deddy Mulyadi kita dukung, kita apresiasi. Saya ikut bangga warga Banten melihat kinerja Kang Deddy Mulyadi mau menghabisi pungli terkait calok pabrik. Lu kita ikut bangga walaupun bukan warganya. Yo apalagi lo Zakia, apalagi lo Zaki, calon bupati, pejabat di tanah sendiri, di daerah sendiri, kami akan lebih bangga. Sebaliknya Zaki dan Zakia, kalau kau berbicara 3 hal ini, bahkan kami siap urunan. Saya siap urunan, nyumbang buat Anda. Kalau Anda akan menghentikan limbah Indah Kiat, kalau Anda akan menghentikan pungli, saya yang siap nyumbang. Zakia, dengerin nih, gua gak peduli lo ratu turunan siapa, gua kagak peduli. Zakia dan Zaki, kalau lo bicara 3 hal ini salah satunya aja, saya siap nyumbang. Jangankan ngajakin orang, nyumbang saya siap. Jadi kita mengkritik kalian berdua itu, Zaki dan Zakia, bukan benci, karena kalian sudah pernah kemarin kan bertarung, dan kalian sampai pemilihan nggak berbicara 3 hal ini. Makanya kenapa hari ini saya sebut kalian calon pelongo dua-duanya. Kalau kesinggung silakan, silakan, saya siap diborgol kalau memang ocehan saya ini melanggar hukum. Kalian sebagai kandidat calon bupati, calon yang pelongo. Nah, untuk memperbaiki image ini bahwa kalian tidak pelongo, buktikan. Kalian bicara salah satu aja 3 hal. Pungli, limbah Indah Kiat, dan PIK. Terus ya, nah, saya sebaliknya berjanji nih, akan mendukung siapapun yang berbicara 3 hal ini. Siapapun, mau Zakia kek, mau Zaki Iskandar kek, saya siap dukung. Khusus untuk rakyat Pontirta ya, kalau ada di sini warga Serang. Warga Serang siap nggak urunan 100.000 untuk calon yang berbicara 3 hal. Untuk kedua calon bupati yang berbicara 3 hal. Setuju tidak kita yang ngasih sumbangan ke mereka? Ngebela untuk biaya kampanye, yang siap mengeluarkan dana 100.000 untuk biaya kampanye calon bupati Serang ketika ke-1. Tuh Zakia, buat Zakia dan Zaki nih, di suara warga Serang nih, bahwa kami sebaliknya siap keluarin duit untuk Anda, apalagi cuma sekedar milih. Otomatis keluarga kami pastikan milih Anda. Keluarga, masa kita kerahkan, keluar duit pun siap kita. Kalau Anda berani berbicara 3 hal ini, pungli, limbah Indah Kiat, dan penolakan terhadap PIK. Seperti wali kota Serang kemarin, awalnya kita kritik, lalu kita apresiasi ketika memastikan tidak ada PIK di kota Serang. Nah, ini buat pesan buat Anda. Kalau kalian tidak berani, Zakia dan Zaki Iskandar, kalian calon yang pelongo, nggak usah jadi pemimpin, ngapain?
Oh, bahkan kalian takut sama preman yang melakukan pungli. Apalagi kalian sudah bagi-bagi duit. Kalau bagi-bagi duit nih ya, nah, ini TST tahu sama tahu. Kalian memulai dengan melanggar hukum. Lalu bagaimana kalian akan menerapkan hukum? Kalau memulainya dengan melanggar hukum. Jadi jangan embrut. Gue marah-marahin nih. Andika tuh. Andika apa Zaki sih? Oh Andika, mohon maaf Pak Zaki. Mohon maaf Pak Zaki. Salah. Mohon maaf. Saya bingung dong ini. Pak Zaki Iskandar, mohon maaf. Maksudnya adalah Andika, calon bupati ya. Tapi walaupun saya sebut nama, salah sebut nama, maksudnya calon bupati, maksudnya Andika. Mohon maaf Pak Zaki Iskandar. Salah nyebut. Enggak, soalnya Zaki Andika ini kan memang. Ya sama juga sih, Zakinya juga terlibat juga lah, sembrut lah. Enggak, ini meminta maaf karena salah sebut bang ya. Nih saya sampai keluar keringet nih. Zakia itu banyak pasukan tuh bagusnya. Nggak usah baper ya para tuh bagus pembela Zakia. Saya berbicara untuk kemaslahatan rakyat. Dan saya bicara mengkritik bukan karena benci. Ya, jangan hanya mengambil kata-kata saya pelongo tapi tidak utuh. Saya jelaskan. Bahkan kami siap keluar duit. Mau oknum Polri, pedesnya saya kalau ngeritik Polri. Tapi manakalanya polisi itu bekerja sebagaimana mestinya, kita apresiasi. Bukannya kita pelin-pelan, karena yang kita kritisi adalah oknum. Dan ketika kita mengkritisi, kita menginginkan perbaikan. Demi Allah tuh, 12.500 itu viewer. Ini pulang kemarin malam nemuin mobil polisi. Jam 12 malam masih melayani masyarakat. Berapa Polri? Kita informasikan polisi yang sedang bekerja tuh. Sampai tengah malam. Kita informasikan, tuh masih ada polisi yang jujur. Masih ada polisi yang bekerja untuk rakyat. Tapi manakalanya polisi, ada oknum polisi salah, kita kritis habis-habisan. Begitupun kepada Zakia dan Andika. Kritik ini enggak kebencian. Saya enggak kenal sama kalian berdua. Nggak ada kualat di kamus saya mah, Kang Sob. Ya, nggak ada kualat. Kenapa? Ini ada komentar dari Kang Sob. Komentarnya, entar kualat kalau nyalahin NU. Oh, kalian itu menakuti umat dengan kualat. Oh begitu marketingnya. Sama juga ya kayak oknum Habib. Ngiming-ngimingi barokah, ngiming-ngimingi syafaat, dan nakutin umat dengan kualat. Oh begitu marketingnya. Udah nggak laku nih. Mulai nakutin umat. Oh alah. Katanya kewalat, wey kalau ngeritik kayak NU. Oh alah, mulai nakut-nakutin umat. Cie. Ngerasa ya kurang diminati rakyat sekarang. Cie. Lalu apa bedanya kau sama oknum habaib itu? Ternyata kau melakukan yang sama. Kalau jualan syafaat barokat janji surga yang melakukan oknum habib kalian benci. Iya, kalian melakukan hal yang sama. Cie. Iya. Cie nakutin umat pakai kewalat, woi. Cie. Yuk.